Assalamualaikum, saya Misliani, Prode FKPGSD, Pokjar Samarinda. Di sini saya coba mempresentasikan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, baik itu dari masa awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Baik, di sini kita akan mulai dari perkembangan sejarah Pancasila di Indonesia dari masa ke masa. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun dalam perjalanannya terjadi berbagai tantangan dan penyimpangan dalam penerapan dan pemahamannya. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa mengalami dinamika, mulai dari awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, di mana Pancasila menjadi dasar negara, namun menghadapi tantangan pemberontakan pada masa RIS, Republik Indonesia Serikat, terjadi perubahan sistem pemerintahan dan konstitusi. Namun nilai legitimasi politik tetapi juga disalahgunakan dan dibatasi kebebasan berpendapat. Dan pada era reformasi, Pancasila kembali dihayati dengan lebih luas dan inklusif, menghapus peraturan yang bertentangan dengan dan berusaha mengatasi tantangan KKN. Latar belakang Pancasila. Pancasila lahir tentu saja semua hasil jerih payah pendiri bangsa pada perumusan dasar negara 1945, seperti halnya tokoh-tokoh dalam penyelidik BPO PKI, terutama 3 tokoh utama, yaitu Bapak R. Soekarno, Mohyamin, dan Soepomo. Nilai Pancasila bersumber dari budaya dan kepribadian bangsa kita Indonesia. Tapi dalam perjalanan sejarah, kita ketahui menunjukkan bahwa pengamalannya tidak selalu konsisten. Baik, dimulai dari pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, penetapan dan tantangan Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Namun penerapan Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti upaya penggantian dengan ideologi lain dan gejolak internal, termasuk pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI, T2, dan RMS. Pemberontakan PKI itu adalah upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis melalui pemberontakan di Madiun. Sedangkan pemberontakan DI, gerakan yang bertujuan mendirikan negara Islam dan mengganti dasar negara Pancasila. Kemudian pemberontakan RMS adalah upaya memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Begitu pula gerakan PRRI, Permesta, gerakan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dilanjutkan pada masa Republik Indonesia Serikat, atau yang disebut dengan RIS, pada periode singkat tahun 1949 sampai 1950, Indonesia berbentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS. Meskipun Pancasila tidak digunakan sebagai dasar negara formal dalam konstitusi RIS, nilai-nilainya tetap berbentuk negara kesatuan. Pancasila kembali menjadi dasar negara melalui Undang-Undang Dasar sementara UUD 1950. Dan pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, di tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 melalui dekret Presiden dan menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka menyatukan elemen-elemen bangsa terutama melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Dilanjutkan pada masa Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sentral dan tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri penerapannya pada masa ini meliputi monoloyalitas, yaitu Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi semua partai politik dan organisasi massa.
Kemudian dalam penataran P4 yaitu penyelenggaraan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila secara masif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kontrol otoriter yaitu pemerintahan memaksakan penafsiran tunggal terhadap Pancasila untuk membenarkan tindakan politiknya sambil membatasi kebebasan pers dan berpendapat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering dikenal dengan KKN. Praktek KKN yang meluas dianggap menyelewengkan Pancasila yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan sosial. Sedangkan pada masa reformasi yaitu tahun 1998 sampai sekarang, era reformasi membawa perubahan signifikan dalam pemahaman dan penerapan Pancasila. Meskipun tetap dipertahankan sebagai dasar negara, dinamikanya mengalami pergeseran, yaitu demokratisasi, adanya pemilu yang demokratis dan sistem multipartai yang tidak lagi didasarkan pada asas tunggal Pancasila. Revitalisasi yaitu adanya upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen, antara lain melalui sosialisasi 4 pilar MPR yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan baru, Pancasila dihadapkan pada tantangan globalisasi, radikalisme, dan penyalahgunaan kekuasaan seperti KKN yang terus menjadi isu krusial. Penafsiran yang lebih terbuka, Pancasila dipandang sebagai ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, bukan sebagai doktrin yang kaku seperti pada masa Orde Baru. Permasalahan dalam perkembangan Pancasila yaitu pemahaman generasi muda yang menurun, politik identitas dan radikalisme, penyimpangan praktek politik dan hukum, kurangnya keteladanan pemimpin, pengaruh globalisasi, dan pergeseran nilai. Upaya dalam mengatasi masalah ini mulai dari revitalisasi pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi, penguatan karakter bangsa melalui program pemerintah dan masyarakat, teladan penerapan nilai Pancasila oleh pejabat publik, serta meningkatkan literasi digital untuk melawan radikalisme. Dalam kesimpulannya, Pancasila mengalami perjalanan panjang dalam sejarah bangsa. Tantangan selalu ada, namun Pancasila tetap menjadi pemersatu bangsa. Tugas bersama kita adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.